Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, saya berdoa semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan bahagia selalu. Film kali ini bercerita tentang sekelompok pencuri yang sangat terampil menggunakan sepeda motor untuk melakukan perampokan di berbagai tempat di India. Mereka dikenal sangat sulit ditangkap karena kecepatan dan keahlian mereka dalam mengendarai motor. Sampai-sampai seorang polisi frustasi karena sulit untuk menangkap mereka. Bagaimana keseruan film India ini? Mari kita ke alur cerita filmnya. Di awal film, sekelompok geng motor berhasil merampok sebuah mobil bank yang mengangkut uang. Dan di sisi lain, seorang pria bernama Jay yang baru saja bermesraan dengan istrinya bernama Sweety dikejutkan dengan kabar perampokan di jalan raya. Rupanya Jay adalah seorang polisi. Sesampainya di tempat kejadian, Jay berasumsi para perampok itu cukup cerdas dan memiliki hacker cukup handal karena mereka berhasil meretas lampu merah. Dia pun menugaskan untuk mencari motor sejenis untuk mencari tahu siapa pelakunya. Di lain tempat bisa kita lihat balap liar jalanan sedang berlangsung. Sebuah motor kuning melaju dengan kecepatan tinggi dan dia menjadi juara di balap liar ini. Seorang polisi sudah mengamati sedari tadi. Dia bernama Ali. Meskipun dia menang taruhan, tapi dia tidak bahagia karena tidak ada satu wanita pun yang meliriknya. Namun tiba-tiba ada wanita yang memanggil dan dia mengaku sebagai penggemar beratnya. Ali pun bahagia karena akhirnya dia akan segera punya pacar. Dia mendekati Ali karena ingin membeli sebuah motor. Dan ketika tahu motor itu untuk pacarnya, seketika Ali pun kembali patah hati. Polly मेरा boyfriend है. Kemudian Sweety mengantar Jay ke kantornya dan tak lupa dia juga menyita dompet milik suaminya. Lalu sesuatu telah terjadi di jalan, rupanya seekor anjing hampir tertabrak mobil. Melihat itu Ali pun ikut campur dengan meminta si pengendara minta maaf kepada hewan itu. Tapi hewan itu malah lari yang pada akhirnya Ali pun tertabrak mobil. कोई बचाओ उसको. Sesampainya di rumah, Ali kaget karena dibawa ke rumah Sweety. Lalu mereka pun berkenalan. Ali pun sangat bahagia karena akhirnya dia mendapatkan seorang gadis. Seperti biasa dia membayangkan hidup bahagia bersama Sweety. Dan tiba-tiba bel rumah berbunyi, lalu saat dibuka rupanya dia adalah Jay. Jay pun heran karena ada orang asing di rumahnya. Dan setelah tahu kalau Jay adalah suami Sweety, seketika Ali kembali patah hati. Ali pun mengaku pekerjaannya adalah seorang montir dan dia juga punya bengkel motor. Sebelum pergi, Sweety berterima kasih karena sudah menyelamatkan anjingnya. Dan jika Ali ingin bubur buatannya, maka jangan ragu untuk mampir ke rumah. Jelas Jay cemburu dan menyangka mungkin saja Ali itu adalah seorang pencuri. Tapi Sweety marah karena suaminya itu selalu curiga dengan semua orang. Di kantor polisi, anak buahnya melapor kalau dia sudah menemukan salah seorang pembalap yang diduga menjadi bagian dari pelaku perampokan. Dan betapa terkejutnya Jay ketika melihat orang itu adalah Ali. Anak buahnya pun yakin dan sudah mengikutinya selama 2 hari. Dan dia juga dapat informasi kalau Ali adalah pembalap jalanan serta sebagai penadah sepeda motor curian. Tidak pakai lama, Jay langsung menuju ke lokasi. Dan benar saja di sana terdapat beberapa motor sport. Lalu ketika Ali muncul, Jay pura-pura memberikan bubur kesukaannya yang dibuat oleh Sweety. Sweety ne bheja tumhare liye. Dia pun mengorek informasi dari anak buahnya. Mereka mengatakan kalau Ali adalah pembalap hebat dan mampu membuat motor melaju dengan kencang. Jay pun mencoba motor kuning yang biasa digunakan Ali. Dia mengaku tertarik dan ingin beli karena Sweety juga suka dengan motor balap. Mendengar itu, Ali menawarinya motor yang belum ada surat-suratnya alias bodong. Dan Ali juga mengatakan dia bisa mendapatkan motor tanpa surat menjadi motor yang lengkap. Mendengar itu, Jay semakin yakin kalau Ali adalah seorang penjahat. Diajaklah Ali ke sebuah perkampungan tempat penampungan motor bodong. Saat menunggu, Jay tidak sengaja menyentuh salah satu preman di sana. Dia pun diprovokasi olehnya, tapi dikira takut, Jay menantang balik preman itu hingga inilah yang dia lakukan. Namun tidak lama pasukan preman datang, lalu Ali dan Jay pun kabur melarikan diri.
Setelah melihat aksinya tadi, Ali pun mengira kalau Jay adalah anggota geng motor lain. Dia pun belum tahu kalau Jay adalah seorang polisi. Ali malah mengira Jay mencari motor untuk melakukan perampokan. Bahkan Ali menghina dan dia benci polisi, serta mengatakan kepada Jay jangan takut selama ada Ali di sini. Tapi karena Ali terbawa suasana, mereka ngobrol sampai tak sadar sudah ada di depan kantor polisi. Di ruang interogasi, Jay ingin tahu berapa lama Ali jadi perampok dan siapa sajakah anggotanya. Ali pun membantah tuduhan itu dan dia bukanlah perampok. Jay pun terus menanyainya kapan dia akan melakukan perampokan lagi. Tapi kemudian anak buahnya mengatakan kalau perampokan sebenarnya sedang terjadi. Dan inilah mereka anggota perampok sebenarnya yang menyamar menjadi kurir pengantar pizza yang diketuai oleh pria bernama Kabir. Welcome to Pizza Place. Bersama inspektur, Jay menjelaskan kalau mereka adalah pencuri profesional. Mereka tahu kapan polisi bergerak, bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Bahkan mereka melakukan perampokan di siang hari. Dan itu adalah sebuah penghinaan kepada kepolisian. Selama ini mereka salah kalau harus menangkap dengan cara polisi. Jay pun akan melakukan penangkapan ini dengan cara pencuri. कितनी बदनामी हो रही है हमारी. अब हमें चोरों की तरह सोचना पड़ेगा. Kemudian Ali diobati oleh Sweety, lalu tidak lama datanglah Jay. Jay pun terlihat baik dan Ali mulai curiga karena mungkin dia ada maunya. Sebenarnya Jay sudah paham kalau Ali menyukai istrinya dan momen itu dimanfaatkan olehnya. Benar saja Ali diharuskan bekerja untuknya. Jika tidak maka dia akan membongkar rahasia kepada Sweety kalau Ali adalah seorang penadah motor curian. Karena diketahui Sweety sangat membenci pencuri. Di keesokan harinya Ali malah taruhan dengan para polisi dan mereka pun bubar ketika Jay datang. सिर्फ 10 रुपए क्यों भैया बैंडेड के लिए. Kemudian Jay menjelaskan kalau dia yakin perampokan selanjutnya akan terjadi di salah satu tempat karena dia sudah tahu pola mereka. Dalam 20 hari mereka melakukan 5 perampokan tanpa meninggalkan jejak. Dan selain dilakukan di siang hari, mereka juga melakukannya kurang lebih dalam waktu 3 menit. Lalu mereka mengendarai motor dan menghilang. Untuk itu dengan pola yang sudah diketahui, Jay akan segera menangkapnya. Dia tidak akan mundur sebelum bisa memusnahkan mereka. पिछले 20 दिन में 5 वारदातें हो चुकी हैं. ड्यूटीज तेज कर दी हैं. बहुत जल्द वो 1-2 और धमाके करके चुप हो जाएंगे. Singkat waktu, Jay bersama para polisi lain menyamar mengintai di depan sebuah bank. Begitu juga Ali yang menjadi badut jalanan. Jay berharap bertemu dengan pelaku walau hanya 1 kali saja. Yang tanpa sadar Jay sudah berhadapan dengannya. एक बार दिख जाओ. Lalu karena hari ini belum mendapatkan petunjuk, mereka semua pun beristirahat. Di malam harinya tiba-tiba sebuah mobil mengalami mogok dan turunlah seorang wanita. Seperti biasa Ali pun caper ingin segera membantunya. Tapi Jay memperingatkan dan mengira kalau wanita itu mungkin melakukan modus begal pura-pura mogok. Dan siapa sangka gadis itu sudah ada di hadapannya. अपन तेरा दिल बरा है दिल बरा अपन के तू अपन तेरा अपन तेरा अपन के तू. Di keesokan harinya mereka kembali bertugas. Lalu tidak lama Jay mendengar suara motor dan para perampok sudah melarikan diri. Dan inilah tugas Ali. Dengan kemampuan mengendarai motor, Jay pun mengenalkannya berharap dapat mengejar mereka. Kejar-kejaran pun terjadi dan Jay berhasil melumpuhkan salah satu pelaku. Tapi Kabir tidak tinggal diam, dia segera menolong rekannya. Lalu tancap gas dan Ali pun tak mampu mengejar mereka. Beberapa waktu kemudian, seperti biasa Kabir beraktivitas bekerja di toko pizza. Salah satu anggotanya bernama Rahul marah karena saudaranya bernama Rohit tertembak. Dia sangat dendam kepada polisi yang sudah menembaknya. Sampai salah satu konsumen datang dan dia adalah Jay beserta istrinya. रोहित, तुम ऊपर जाओ. Namun tiba-tiba Sweety terkejut ketika melihat tayangan TV yang memberitakan Jay karena dia sudah menemukan para geng motor yang sudah meresahkan serta melakukan perampokan.
Meskipun belum tertangkap, tapi Jay tidak akan menyerah sampai dia berhasil menangkapnya. Semua orang yang ada di situ pun bertepuk tangan karena melihat sosok Jay seorang polisi jujur secara langsung. सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कुछ टीवी देख रहे हो? नो मैम। Singkat waktu di kantor, Jay dihubungi seseorang dan dia adalah Kabir. Merasa tertantang, Kabir mengatakan jika usaha yang dilakukan Jay akan sia-sia karena dia takkan pernah tertangkap. Jelas Jay pun mengatakan kalau hal itu adalah mustahil, tapi Kabir menyukai hal-hal yang justru mustahil. Bahkan ketika dia ada di hadapannya, Jay pun tak mampu mengenalinya. Dan kali ini Jay berjanji akan segera menyebloskannya ke penjara. Kabir pun hanya senyum merasa Jay terlalu percaya diri. Dia akan memberitahu lokasi perampokan selanjutnya dan mempersilahkan Jay untuk menangkapnya. Tapi jika gagal maka Jay harus mundur dan menutup kasus ini. Hingga Jay pun sampai di suatu tempat dan anak buah Kabir saling mengawasi. Dengan insting polisi, Jay mencurigai salah seorang yang memakai kaos putih. Tapi tiba-tiba seorang pria tidak sengaja menabraknya. Sedangkan Jay pun segera menolong pria buta ini tanpa sadar kalau dia adalah Kabir. Kabir pun berterima kasih karena masih ada orang yang mau menolongnya. Meskipun yang ditolong menurutnya belum tentu baik. Dan Jay menjawab seberapa jahat orang itu. Kalau orang baik yang menolong maka dia tetap adalah orang baik. Hingga Jay kehilangan pria berkaos putih. Begitu juga Kabir yang sudah ada di seberang jalan sambil membuka kacamata menunjukkan diri kalau dia adalah Kabir yang Jay cari. Dia pun menemukan secari kertas dengan pesan kalau di tanggal 17 Desember mereka akan bertemu kembali di suatu tempat. Rupanya Kabir akan melakukan aksi pencurian di tempat para politisi berkumpul. Rahul temannya ragu karena pasti banyak sekali polisi yang berjaga. Tapi Kabir tetap tenang dan dia berjanji akan melakukan pencurian itu tepat di depan umum. Singkat cerita, malam ini tepat di tanggal 17 Desember. Di sana digelar panggung meriah dan artisnya adalah wanita yang pernah Ali lihat sebelumnya. Setelah selesai, Ali nekat naik dan meminta menyanyikannya sekali lagi, sampai semua orang pun terhanyut dalam suasana malam ini. Kemudian panitia mengumumkan kalau uang hasil dari acara ini akan disumbangkan kepada para menteri. Tapi mereka semua kaget karena uangnya sudah menghilang. Dan bersamaan Kabir pun beraksi. Dia membuat jalur api di tengah kerumunan orang banyak. Begitu juga Ali yang menyelamatkan gadis ini. Jay berhasil melumpuhkan satu orang pelaku. Dan saat helmnya dibuka, Jay seperti tidak asing dengan pria ini. Sambil berpikir akhirnya dia ingat dan tahu kalau para perampok ini menyamar sebagai kurir dan pelayan di restoran pizza. Setelah itu Jay marah kepada Ali karena dia sibuk kerja sendirian. Sedangkan Ali malah joget-joget di panggung. Ali pun beralasan kalau dia sudah menyelamatkan seorang gadis. Dirasa sudah keterlaluan, akhirnya Ali pun melawannya. Sampai para wartawan datang dan meliput kejadian ini. Kemudian diberitakanlah kejadian malam itu. Geng motor misterius yang membuat seluruh kota resah, serta Jay yang gagal menghentikannya. Ketika ditanya, Jay mengatakan kalau mereka adalah perampok hebat. Dan mengapa mereka selalu lolos, Jay pun mengatakan kalau ini adalah kesalahannya. Untuk itu dia mengundurkan diri dan akan menutup kasus ini. Serta dia juga mengatakan kalau Ali sekarang bukanlah anggotanya lagi. ये मेरी गलती थी। I made a very big mistake. पुलिस फोर्स को छोड़ो। वो अब हमारे साथ नहीं है। इसका मतलब क्या? I think you know what I mean. Melihat itu, salah satu teman Kabir pun sangat dendam karena dia telah kehilangan saudaranya. Dia pun akan menuntut balas kepada Jay. Tapi Kabir melarangnya karena balas dendam tidak akan mengembalikan lagi nyawa saudaranya. बेवकूफ मत बनो। से रोज वापस नहीं आएगा। छोड़ने की तैयारी करो। Kini Ali pun kembali ke kegiatan seperti biasa menjadi seorang pembalap jalanan. Dan tiba-tiba motor merah yang tidak lain dia adalah Kabir ikut juga ke balapan itu. Kita pun tahu motornya sangat cepat sehingga dia mengalahkan Ali.
Sungguh ini adalah hal menyedihkan. Sudah mau dipecat oleh Jay, dia juga kehilangan gadis pujaannya dan sekarang kalah oleh pria misterius. Dan tidak lama motor merah datang lalu dia memberikan uang taruhan. Dia pun mengatakan tidak butuh uang itu. Dia mengajak Ali untuk merampok dan jelas Ali pun menolak. Dia pun takut ditangkap polisi seperti Jay. Dan Ali mengira jangan-jangan pria ini adalah mata-mata polisi. Tapi setelah helmnya dibuka barulah Ali tahu kalau dia adalah Kabir. Dia tahu kalau Ali bukan lagi menjadi bagian dari kepolisian. Apalagi dia juga sudah dicampakkan Jay begitu saja. Untuk itu Kabir mengajak Ali untuk menggantikan posisi anggotanya yang telah tewas waktu itu. Dan siapa sangka di keesokan harinya Ali bergabung bersama Kabir sekaligus mereka menuju kota lain. Sesampainya di tujuan, Rahul marah karena tidak terima saudaranya yang telah tewas digantikan oleh Ali. Karena dia tahu Ali adalah anggota polisi. Tapi Kabir yang datang membela Ali dan kini dia juga menjadi bagian mereka juga. Setelah misi ini selesai, di antara mereka tidak akan lagi ada yang saling kenal. Untuk itu sekali lagi Kabir menegaskan mereka berenam agar bekerja sama saat ini. Ali pun menyusur Kabir lalu mengatakan dia telah keliru karena mereka hanya berlima bukan berenam. Dan dia menunjuk ke arah laut dan siapa sangka gadis ini bernama Sena yang juga adalah bagian dari mereka. Ali pun salut dengan aktingnya. Dia bisa menari jadi artis dan sekarang naik boot. Tapi itu adalah sudah bagian dari pekerjaannya. Jadi Sena meminta Ali agar tidak berharap apapun darinya. Mereka kemudian menatap hotel mewah di pinggir pantai. Dan jika melihat dengan mata perampok, di dalamnya terdapat 180 juta dolar. Uang di sini mengalir setiap hari tanpa henti. Rupanya di dalamnya ada kasino yang diduga terbesar di India. Dengan sistem yang sangat ketat, uang-uang pun disimpan di ruangan besi yang besar. Dan ini adalah misi terakhir mereka. Setelah perampokan ini tidak ada yang saling kenal dan saling berhubungan satu sama lain. Ali pun dipasangkan dengan Sena yang pura-pura jadi sultan yang sedang liburan. Ada yang jadi teknisi, ada yang jadi koki dan juga pelayan. Sedangkan Kabir sendiri menjadi seorang bartender. Kabir pun memperingati agar Ali dan Sena tidak mengoceh. Karena katanya ayahnya sedang menyadap. Kita pun belum tahu itu ayah siapa dan ayah yang mana. Dan siapa sangka Jay yang sudah frustasi juga ada di sana. One whiskey, please. Dia meminta minuman kepada Kabir seolah-olah tidak saling kenal. Sebelum pergi Kabir mengucapkan selamat tahun baru, padahal ini masih jam 10 malam. Jay pun mengatakan jika dia tidak punya teman dan dia juga menyukai Kabir. Dia pun yakin mereka akan berteman dan akan bertemu setelah tahun baru nanti. Semua pun bingung karena Jay ada di sini dan ini adalah masalah serius. Ali pun ingin segera kabur diam-diam dari sini dan meminta mereka jangan meremehkan Jay. Tapi Kabir tidak peduli. Lagian malam ini adalah malam tahun baru. Mungkin saja Jay di sini hanyalah tamu. Jadi dia tetap akan maju dan menyelesaikan misi ini sendirian. Tapi ternyata mereka semua setia dan ikut dengan Kabir. Sambil berpesta mereka memulai aksinya. Kabir dan kawan-kawan berhasil meretas lalu membawa ruangan dan dengan cepat mereka mengambil uang-uang itu. Dan selamat mereka berhasil menyelesaikan misi ini. Para staf hotel pun tidak menyadari kalau di dalam koper itu adalah uang. Lalu Ali dan juga Sena pun pergi. Lalu anehnya semua pengunjung terdiam sambil menatap ke arah Kabir. Dan rupanya tepat di belakangnya terpampang jelas tayangan monitor CCTV saat perampokan terjadi. Kabir pun tidak menyangka kalau ini adalah rencana Jay. Seperti yang pernah dia katakan kalau setelah malam tahun baru mereka akan berteman dan bertemu kembali. Pilihan kini ada di tangan Kabir. Mau berteman dengan Jay dengan cara duduk di mobilnya lalu masuk menjadi tahanan penjara, atau mau kabur lagi dan pasti Jay akan menangkapnya. Mendengar itu Kabir pun mengajak Jay bicara. Dia mengatakan kalau Jay adalah polisi yang baik, tidak pantang menyerah untuk menangkapnya. Tapi tetap saja dia sudah mendapatkan uang malam ini. Dan Jay mengatakan kalau Kabir tak akan mendapat uang itu karena Ali bersamanya. Rupanya selama ini Ali memang sudah bekerja sama dengan Jay. Ini semua adalah bagian dari rencananya. Pertengkaran malam itu adalah palsu dan Kabir masuk sendiri ke dalam jebakan itu. Namun kita pun tahu Kabir tetap tenang karena masih ada rencana lain. Dia tidak akan pernah membiarkan Jay menangkapnya. Tiba-tiba listrik mati dan Kabir kembali melarikan diri.
Sedangkan Ali sendiri berhasil menjebak Sena, dan ketika suara motor terdengar dia mengira itu Jay, tapi rupanya itu adalah Kabir. कबीर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। Dia sangat marah karena untuk pertama kalinya dia dikhianati, dan saat akan dieksekusi, Sena pun tak sanggup melakukannya. Lalu ketika giliran Kabir, beruntung Jay datang tepat waktu. Kabir pun akan pergi dan dia meninggalkan Sena karena tahu dia tak akan ikut. Yang akhirnya Ali punya kesempatan mendekatinya kembali. Tapi karena tugas belum selesai, Ali pun kembali bersama Jay. Kejar-kejaran kembali terjadi, hingga mereka melakukan hal yang beradrenalin yang hampir saja merenggut keduanya. Mereka berhasil naik ke atap truk dan Jay duel dengan Kabir. अरे भैया, अबे ट्रेलर सॉरी भैया वो। Setelah semua habis, mereka pun berhenti. Tapi Kabir belum menyerah, dia masih ingin lanjut kabur membawa uang-uang itu. Sedangkan Jay dan Ali entah dari mana mereka juga mendapatkan motor. Ketika dikejar, entah rencana apa lagi yang Kabir pikirkan sehingga dia nekat meloncat ke laut. Melihat itu, Jay pun beranggapan kalau endingnya seperti ini, dia merasa sudah membuang waktunya. Andai saja dia bukan pencuri, mungkin saja dia sudah menjadi teman. Sedangkan Ali meminta jabatan di kepolisian. Lalu film pun berakhir, dan kita akan lanjut ke film Doom 2.